Sobatku semua, melakukan setoran uang untuk saat ini sudah bisa dilakukan melalui mesin ATM setor tunai. Hampir semua bank sudah menggunakan dan mempunyai mesin ATM setor tunai. Bagi sebagian besar pemilik kartu ATM juga sudah terbiasa melakukan setoran uang melalui mesin ATM setor tunai. Tetapi banyak pula pemilik kartu yang mengalami peristiwa atau kejadian, di mana ketika melakukan transaksi setor secara tunai melalui mesin ATM, ternyata uang yang disetorkan ditolak oleh mesin ATM setor tunai. Sehingga transaksi melalui mesin ATM setor tunai tidak berhasil dilakukan. Dalam video kali ini akan dijelaskan mengapa uang yang disetorkan melalui mesin ATM setor tunai ditolak oleh mesin. Ayo ikuti videonya. Pertama, uang yang disetorkan dalam kondisi terjepit. Ketika melakukan setoran melalui mesin ATM setor tunai, kadangkala pemilik kartu tidak mengetahui kondisi uang yang akan disetorkan. Tanpa melihat terlebih dahulu fisik uangnya, pemilik kartu ATM biasanya langsung memasukkan uangnya di mesin. Setelah dilakukan proses di mesin ATM setor tunai, ternyata uangnya ditolak oleh mesin. Ketika dilakukan cek fisik uang, ternyata uangnya masih ada penjepitnya sehingga ketika uang dimasukkan ke dalam mesin ATM setor tunai, uang tidak bisa diproses. Akibatnya uang yang disetorkan oleh pemilik rekening ditolak. Jika uang yang disetorkan ditolak oleh mesin ATM setor tunai, maka saldo rekening dari pemilik kartu ATM tidak jadi bertambah jumlahnya. Kedua, uang yang disetorkan oleh pemilik kartu ATM masih terikat oleh karet gelang. Tanpa disadari uang yang disetorkan ke mesin ATM setor tunai oleh pemilik kartu ATM kondisinya masih terikat oleh karet gelang. Kebiasaan seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun, yaitu banyak pemilik kartu yang mengikat uangnya yang jumlahnya banyak itu dengan karet gelang. Apa tujuannya? Tujuannya agar uang yang jumlahnya banyak itu tidak hilang atau berserakan, sehingga uangnya diikat dengan karet gelang. Ketika melakukan transaksi di mesin ATM setor tunai, ternyata pemilik kartu lupa untuk melepaskan karet gelang yang mengikat uang miliknya. Akibatnya uang yang akan disetorkan melalui mesin ATM setor tunai tidak bisa diproses oleh mesin ATM setor tunai atau uang ditolak oleh mesin ATM setor tunai. Bila uang yang disetorkan ditolak oleh mesin ATM setor tunai, maka saldo rekening dari pemilik kartu ATM jumlahnya tidak bertambah. Ketiga, fisik uang yang disetorkan oleh pemilik kartu ATM kondisinya rusak. Jika kondisi uang yang disetorkan oleh pemilik kartu ATM dalam kondisi rusak, maka mesin ATM setor tunai akan menolaknya. Sensor di dalam mesin ATM setor tunai tidak akan mau membaca uang yang disetorkan dalam kondisi rusak. Bila pemilik kartu ATM tetap memaksakan untuk memasukkan uang yang rusak ke dalam mesin, maka secara otomatis mesin ATM akan langsung menolaknya. Uang yang rusak memang sudah seharusnya tidak disetorkan melalui mesin ATM setor tunai. Karena untuk mesin ATM setor tunai ini, sudah dibuat dengan teknologi yang lebih baik untuk membaca setiap uang yang disetorkan oleh pemilik kartu ATM. Jadi mesin ATM setor tunai ini sangat peka terhadap kondisi fisik uang. Sehingga ada baiknya pemilik kartu benar-benar memilih dengan teliti uang yang akan disetorkan melalui mesin ATM setor tunai. Keempat, mesin ATM setor tunai mengalami kerusakan. Terjadinya kerusakan pada mesin ATM bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor rusaknya mesin ATM setor tunai karena adanya benda yang terjepit di dalam mesin ATM. Terjepitnya benda biasanya bisa berupa uang yang disetorkan oleh pemilik kartu. Banyak pemilik kartu yang melakukan setoran uang ke mesin ATM setor tunai dalam kondisi yang tidak baik. Ketika uang yang disetorkan dalam kondisi uang tidak bagus, mesin ATM setor tunai akan tetap memproses di mesin, tetapi ketika dilakukan proses di mesin ATM, uang akan tersangkut dan tidak bisa dilanjutkan untuk transaksi. Kelima, uang yang akan disetorkan posisinya terlipat. Karena terburu-buru akan menyetorkan uang ke mesin ATM setor tunai, pemilik kartu langsung saja memasukkan uangnya ke dalam tempat untuk transaksi setor tunai. Ketika uang yang disetorkan sudah diproses oleh mesin, ternyata uangnya ditolak. Setelah diperiksa, ternyata uang yang disetorkan masuk ke dalam mesin adalah uang dalam posisi terlipat, dengan posisi uang yang terlipat di tengah. Tentunya sensor di mesin ATM akan menolak, sehingga transaksi yang dilakukan oleh pemilik kartu tidak berhasil. Bila dilakukan pemeriksaan di rekening pun, jumlah saldo rekening dari pemilik kartu tidak mengalami penambahan.
Keenam, gangguan jaringan komunikasi di mesin ATM setor tunai. Ketika pemilik kartu melakukan transaksi di mesin ATM setor tunai, salah satu faktor yang membuat transaksi di mesin ATM setor tunai adalah adanya jaringan komunikasi. Bila jaringan komunikasi tidak ada kendala, maka transaksi di mesin ATM setor tunai dapat berjalan dengan normal dan lancar. Tetapi jaringan komunikasi bisa juga mengakibatkan transaksi di mesin ATM setor tunai tidak berjalan dengan lancar, yaitu ketika pemilik kartu sedang melakukan transaksi setor uang, tiba-tiba mesin ATM setor tunai hanya diam saja tidak melakukan proses penghitungan uang di mesin. Tahu-tahu uang yang dimasukkan ke dalam mesin ATM setor tunai tidak mau masuk ke dalam mesin atau ditolak. Akibat dari ditolaknya uang yang akan disetor, jumlah saldo ATM pemilik kartu tidak bertambah.